Sih ngomong jujur ya, banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Itu sampai ngaco. Makanya saya bilang, banyak dosa-dosa lama yang mesti dibereskan. Siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Gaji udah miliaran tapi masih serakah. Gaji mereka bukan kecil. Lihat sendiri, Rifa Syahaan, Dirut PT Pertamina Patraniaga. 35 sampai 40 miliar rupiah per tahun. Total kerugian dari kasus korupsi Pertamina itu ternyata bisa sampai 1 kuadriliun. Guys, kalian tahu kan sama Pertamina dan korupsi 193T, dan itu ternyata cuma kisaran per tahunnya aja. Dan kalau misalkan di total 5 tahun nih, bisa nyentuh sampai 1 kuadriliun. Dan jelas, ini korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia pastinya. Nah, kasus korupsi dalam tubuh PT Pertamina Patraniaga yang dimana kerugian negara kurang lebih 1.000 triliun, telah menyita perhatian publik ya, bukan hanya publik tanah air, tapi juga mungkin menjadi konsumsi publik dunia, karena memang angka korupsinya cukup besar. Dan saat ini, Ahok atau Basuki Cahayapurnama, selaku mantan Komisaris Utama PT Pertamina, bersedia untuk membantu Kejagung untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi dalam tubuh PT Pertamina. Yang seperti kita ketahui bahwa Ahok merupakan sosok yang tegas dan juga jujur. Barangkali ini menjadi titik terang bagi publik untuk bisa mendapatkan informasi pasti seberapa besar kasus dugaan korupsi tersebut dan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Karena menurut Ahok, kasus tersebut memang adalah kasus yang sangat besar dan itu tentunya mendapatkan perintah dari orang-orang besar atau dari para petinggi. Tidak mungkin hanya dilakukan oleh seorang dirut PT Pertamina Patraniaga seorang. Dan ini membuat publik pasti akan sangat penasaran siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita ikuti video-video di mana ada sebuah wawancara dari salah satu channel mewawancarai Ahok terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menelan ya kerugian negara kurang lebih 1.000 triliun tersebut ya. Dan ini memang tak tanggung-tanggung. Ini memecahkan rekor ya korupsi terbesar Indonesia setelah PT Timah. Ya, jadi kalau PT Timah mungkin selama ini memegang rekor itu, kini sudah rekor tersebut sudah diambil alih oleh Pertamina Patraniaga. Baik, seperti apa wawancara dari Ahok dan juga apa respon atau tanggapan dari para netizen dan juga beberapa pihak lainnya? Mari kita ikuti video-videonya. Salah satu angle Kejaksaan Agung juga dia bilang bahwa salah satu alasan untuk impor ini nih, Petraniaga dan beberapa importer ini bilang bahwa minyak produksi kilang dalam negeri tidak efisien, tidak ekonomis, tidak memenuhi standar kualitas atau spek yang diinginkan. Ini kan memproblematisir kualitas pekerjaan Pertamina karena itu kan barang Pertamina. Apa pendapat Pak Ahok? Enggak, saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Itu sampai ngaco. Makanya saya bilang, banyak dosa-dosa lama yang mesti dibereskan. Dan saya di dalam. Apa kerja saya? Saya jaga ketat pengeluaran uang. Saya melakukan cost optimalisasi. Potong biaya yang nggak perlu. Menambah penambahan biaya dari penjualan produk-produk kilang dianggap sampah. Lalu cost avoidance dari kebakaran meledak. Hasilnya apa? Waktu saya tinggalkan Pertamina, kita mencapai 4,77 miliar dolar keuntungan. Itu kalau mau dijalankan lagi procurement 46%, saya jamin bisa dapat 6 miliar dolar kita. Tapi saya ada beda pendapat politik itu. Ya. Saya keluar. Saya bukan orang yang mau numpang hidup, nikmatin gaji besar, dan hasilnya jelas kok. Anda menanyakan, apa fungsi saya? Ya. Saya sudah lakukan. Sebagai komod. Sepanjang sejarah Pertamina, dibandingkan dulu masih ekspor minyak 100 dolar per barrel, tidak pernah capai keuntungan, pernah saya capai. Oke. 2, sekian miliar dolar sudah melampaui keuntungan mereka dulu. Berarti borosnya minta ampun kan? Ya. Nah sekarang saya tanya, orang menuntut saya, apa yang lo lakukan?
Saya udah lakukan terbaik untuk Pertamina. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lu kasih gua dirut dong kayak gua jadi gubernur. Gua pecat-pecatin tiap minggu. Kasih Anda kekuasaan ya Pak? Iya, lu nggak turut gua pecatin lo. Nah, ini pertanyaan agak detail sedikit sih Pak. Ini terkait mekanisme pengawasan di era Bapak atau mekanisme yang memang formalnya. Ini klaim temuan-temuan kejaksaan kan ada pengkondisian, ada penolakan terhadap kualitas minyak produksi dalam negeri. Tidak efisien, tidak ekonomis, tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan. Ini QC-nya gimana? Kenapa klaim-klaim dari anak perusahaan ini kayak iya-iyain aja? Maka itu saya bilang, ini saya senang banget Kejaksaan Agung menangkap ini gitu loh. Sehingga semua jaringan bisa kebuka. Ini kalau nggak kerja sama nutupin nggak bisa. Oh jadi kira-kira termasuk oknum BPK. Ya. Kalau nggak mana bisa, ini diaudit diperiksa kok. Jadi klaim-klaim ini kalau diperiksanya dengan benar itu bakal dengan mudah dibantah gitu kira-kira Pak Ahok? Bukan dibantah, bisa masuk penjara lebih banyak. Oke. Kalau saya jadi jaksa agung, sorry Pak Jaksa Agung ya, mohon maaf ini, saya akan telusuri uang dari si pengada supplier itu kemana. Duitnya kemana? Kalau Anda tarik cash saja saya tangkap. Dulu di Jakarta, saya kerjasama dengan PPATK ya. Nah, Aliran transaksi keuangan. Kenapa saya bisa tahu ada permainan? Saya cek duit orang yang supply ke kita, dia tarik cash. Kalau kamu jadi pengusaha, ngapain lu tarik cash sampai ratusan puluhan miliar? Masih buat bagi-bagi dong. Ya. Kenapa nggak transfer uang itu banyak? Lalu saya cek rekening lurah, camat yang urusan sama itu. Masa tiba-tiba punya puluhan miliar? Saya bisa periksa. Nah sekarang saya bukan jaksa agung. Periksa dong semua dana yang keluar dari bank, kan semua bank kan jelas. Jadi maksud Pak Ahok Nah, itu adalah maksud saya itu. jadi maksud Pak Ahok adalah bahwa Pak Ahok juga mendengar ada klaim-klaim bahwa ini tidak efisien, tidak ekonomis, tidak sesuai spek sehingga impor. Makanya gitu. saya lakukan cost optimalisasi. Lalu mereka bayangkannya apa ngehelnya. Dia nggak lakukan itu bang, dia lakukan di Pulau Nipa. Saya maki-maki tuh. Jadi mereka geser. Iya. Ke Nipa ngapain? Dekat Singapura bersaing. Lu bullshit lu, gue bilang. Lu taruh di Tuban, di tengahnya Indonesia. Dekat IKN. Pak, sorry Pak. Lu tanya lah, lu bisa tanya. Si Riva tuh pernah gue maki. Kalau gue dirut, udah pecat lu, gue bilang. Selain cost Pernah gue gitu, gue pecat lu, gue bilang. Selain cost optimization, apalagi Pak yang pernah Bapak lakukan? Karena mendengar bahwa ada pengkondisian supaya impor, ada klaim-klaim bahwa minyak dalam negeri nggak sesuai spek, jadi kita harus impor. Selain cost optimization, Saya apalagi yang bawa Bapak lakukan? seluruh tim procurement dengan konsultan membuat digitalisasi seluruh procurement, termasuk kerjasama RKPP, Direksi Nilai Plan, untuk membuat di RKPP udah kasih dulu di RKPP itu ya. Ada satu halaman khusus DKI, teman. Ya. DKI itu khusus. Nah RKPP udah sepakat sama saya untuk membuat satu laman khusus Pertamina. Tapi yang bisa masuk ini semua kan mesti orang Pertamina. Kagak dikerjain. Datang lagi, panggil lagi, ngel lagi, panggil lagi, ngel lagi. Itu yang terjadi. Jadi Pak Ahok udah tahu itu dan udah memanggil. Tapi saya tidak tahu mereka maaf atau enggak. Saya cuma menduga. Mereka tidak menjalankan perintah Pak Ya, Ahok saya sebagai cuma komod. menduga. Ini barang dipakai terus. Kenapa masih tender tiap 3 bulan? Ya. Ini barang jelas kok. Kita ada LKPP kok. Kenapa mesti gitu pusing? Lalu saya sudah sampaikan juga. Angkutan semua mesti kita. Harga mesti fed. Yang pakai alfa, beta, hitungannya nggak masuk akal. Jadi selain cost optimization, Bapak panggil bulak-balik, Bapak maki-maki, nggak kepikiran Bapak laporin ke BPK atau ke KPK? Aduh. Kan komod Sebagai sebagai LTNG kan gue yang lapor. Kalau soal pengadaan gue nggak bisa lapor dong. kenapa nggak bisa Pak yang Saya pengadaan? kasih tahu gini. Kalau Anda punya pembantu di rumah. Punya pembantu di rumah. Anda jamin nggak pembantu Anda tidak mencuri? Mungkin ada yang bisa menjamin, mungkin tidak. Oh, nggak bisa. Kita punya pembantu, kontraktor saya dan ibu saya kok. Tapi apa yang lakukan ketika terjadi penipuan? Gue pecat. Selesai kan? Masalahnya Bapak nggak bisa mencat. Masanya kenapa? Mereka kenapa ngeyel kayak gitu? Saya udah teriak berapa kali gue pecat tuh, masuk ke Pertamina. Termasuk Rifa Syahaan, pernah Bapak maki-maki? Aduh, lu mau cari rekaman lu maki-maki hampir tiap minggu. Bisa Termasuk disebutkan nggak Pak? SPBU. Salah satu ya, case yang dimaki-maki nih, Rifa Ya, ya. saya kasih contoh ya. Saya minta tunai dihilangkan dari seluruh SPBU. Minta ke Rifa nih. Ya, bikin
termasuk soal untuk GOTS mengukur semua digital. Tapi yang mereka bikin tuh enggak, GOTS sama Telkom mengukur tangkinya. Gue nggak mau, gue bilang, lu jangan perkeliruan, di kampung kan namanya perkeliruan ini. Buat apa mau mengetahui isi tangki? Itu mah pembeli solar minyak habis, dia akan telepon kita dong. Ngapain lu habisin triliunan kerja sama Telkom untuk mengukur tangki di dalam berapa? Gue pengen kayak itu tuh, saingan lu tuh, AKR. Gue udah datangin tempat dia, AKR. Habisin cuma 300 juta. Ukur nozzle-nya dong. Gue pengen nozzle itu digital, bos. Sehingga di dalam Nggak lagi manual ya. Di dalam control room saya tahu nih orang ngisi minyak berapa. Lalu kita akan beli akuisisi Chevron. Saya bawa anak-anak Chevron itu membangun IEDCC waktu itu, integrated data system ya. Sekarang dia bikin jadi semacam hub, data hub. Itu saya yang bikin. Sehingga saya bisa kontrol minyak yang keluar dari perut bumi. Berapa barrel per hari. Harus input data. Sampai angkutan kapal berapa lambat. Begitu dia lambat, gua tahu dia kencing. Telepon si kaptennya. Kalau kapal melambat, dia 5 knot atau 1,5 knot, ini pasti pindah barang. Jadi kalau dengar cerita Pak Ahok nggak kaget kalau Rifa kena kasus kayak gini? Ya. Karena kalau cerita Pak Basuki tadi udah sering dimaki-maki nih. Ya tapi saya nggak pernah berpikir kena kasus itu soal maaf karena bukan ranah saya. Oke. Tapi kalau kita marah mereka tidak kerjakan, itu saya udah marah berkali-kali. Termasuk saya digital lambat. Pengadaan apa yang lebih gila lagi? Ada barang pengadaan di kilang berbeda, dengan nama berbeda, dengan PT berbeda, itu bisa masuk. Itu saya temukan. Dapat laporan, lalu saya bikin. Kenapa bikin digitalisasi pengadaan? Misalnya PT Basuki Purnama untuk suplai masuk ke Pertamina. 1 nomor. Ada ketemu PT Basuki titik Purnama, 2 PT. Sama. Di pengadaan satu ruko, kenapa barang kita bisa unplanned shutdown? Gara-gara banyak supplier kontraktor tidak kompeten. Sudah melampaui kemampuannya. Karena dia tipu dengan nama. Belum lagi harga berbeda. Itu semua kita tangkap. Bapak kenal nggak nama-nama perusahaan-perusahaan yang disebut? Muhammad Carey. Saya cuma dengar ini. isu-isu di media soal Petral, soal mafia migas dulu. Bapak sebagai kombut kan bisa ngecek data arsip, data nggak ada namanya sama sekali. Nggak ada. Kita nggak bisa cek sampai ke dalam teknis seperti itu. Seorang kombut nggak bisa ngecek sampai gitu. Kita bikin surat, saya kasih tahu lah. Benar nggak dengan isu kartu kredit? Iya, tahu. Bapak yang saya minta tidak dikasih. Saya tahu dari mana. Diam-diam rahasia nih. Kalau misalnya lewat bank kita dikasih, baru saya dapat perut. Saya minta data saldo aja yang nggak mau kasih. Kenapa mereka nggak takut sama saya? Kok kamu nggak bisa mecat saya? Tapi kenapa mereka takut? Kalau nyolong ketahuan saya, saya bisa lapor KPK. Ya. Makanya selalu menekan saya nggak boleh ngomong di media, nggak boleh ngomong di ini rahasia perusahaan. Oke? Tapi mesti kerjain. Kalau Anda dengerin rekaman, saya harap kalau naik sidang itu nanti semua rapat saya itu suara diperdengarkan di sidang. Ya. Saya akan dengar saya maki-maki, gue bisa marah sampai segitu di dalam rapat. Cuma kan kita nggak bisa keluarkan di PT. Ya. Kalau mau di Jakarta, mah gue pasang di YouTube semua. Pak, rumah gue pecah. Ini momentumnya itu, Bapak melihat ada unsur politik nggak dari pengungkapan kasus ini, periode pengungkapan kasusnya itu mirip dengan periode Bapak menjabat pada Aku nggak bisa nuduh. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan... Bapak melihat ada unsur politik nggak dari pengungkapan kasus ini, periode pengungkapan kasusnya itu mirip dengan periode Bapak menjabat pada... Aku nggak bisa nuduh. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Okay. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain. Kita tahu. Mau kasus PT Timah, mau siapa. Kalau masih sama kejadiannya, sama ada ganti pemain. Jadi kalau itu tidak dilakukan dari tahun 50-an sampai kapanpun Pertamina tetap akan menjadi sarang korupsi. Iya.
Makanya kenapa semua takut gue jadi dirut? Kenapa semua pengen karakter assassin gue? Karena bukan sombong nih. Ahok tuh masih dibunuh, bilang dia nggak jujur, dia korup. Kan itu yang maunya orang gitu loh. Pejabat Republik ini kalau mau beres, naikin gaji. Tapi pembuktian terbalik. Nggak cukup cuma naik gaji doang, harus pembuktian terbalik. Kamu masih ingat nggak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006? Hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Oke, terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Oke. Supaya membandingkan, beres negeri ini kok. Pak, terakhir, kalau korupsi beres. 4 tahun Anda menjabat sebagai Komut. Ada yang Anda sesali karena Anda tidak lakukan? Ya. Yang saya nggak. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Ada nggak selama 4 tahun menjabat sebagai Komut, ada tidak hal yang Anda sesali karena ada hal yang seharusnya Anda lakukan tapi tidak Anda lakukan? Saya tidak pernah menyesali apa saya lakukan. Karena semua saya lakukan dengan nurani yang murni. Dan saya berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Maka saya tidak pernah menyesali. Saya sampai bilang, itu the art of dying well. Saya mau meninggal dengan tidak ada penyesalan. Sebagai tugas saya sebagai politisi. Dan saya tidak mengingkari sumpah jabatan saya. Saya tidak menghina Tuhan saya. Tidak melakukan tugas panggilan saya sebagai politisi. Tidak menyesal ya Pak berarti? Makanya saya tidak akan pernah menyesal. Kalau menyesal apa? Teman saya tidak pernah kasih saya jadi dirut. Itu aja. Satu persatu borok mulai terbuka. Ahok yang selama ini dikenal galak, sekarang terancam diperiksa. Kejaksaan Agung, dugaan pengoplosan BBM bukan main-main. Bukan cuma Pertalite, tapi premium pun diutak-atik jadi Pertamax. Ini skandal kelas kakap. Dan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina saat itu, gak mungkin gak tahu. Di sisi lain, PDIP bikin gerakan aneh. Ngajak kadernya mundur massal. Loh, ada apa? Takut sesuatu bakal terungkap? Atau ini strategi biar bisa playing victim? Kalau memang mau mundur, ya mundur aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak. Indonesia lagi bersih-bersih, tapi yang ketahuan kotor malah panik. Kita kawal terus kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jadi begini, dugaan pengoplosan BBM ini bukan kaleng-kaleng. Bukan cuma Pertalite, tapi premium oktan 88 juga diduga dioplos jadi Pertamax. Lah, kalau benar begini, rakyat selama ini beli BBM dengan harga mahal tapi isinya oplosan? Gila, ini perampokan terang-terangan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, sebagai komisaris utama Pertamina pada periode itu, Ahok nggak bisa pura-pura nggak tahu. Gubernur dulu teriak-teriak soal transparansi, tapi di Pertamina kok mendadak anteng? Sekarang Kejaksaan Agung sudah mulai bergerak. Pertanyaannya, kapan Ahok dipanggil? Atau malah bakal ada skenario penyelamatan dari lingkaran tertentu? Kita lihat saja, dan lucunya Pertamina sempat membantah ada oplosan. Tapi Kejagung langsung ngegas. Loh, ini faktanya ada. Lah, siapa yang bohong nih? Kejagung atau Pertamina? Kalau Kejagung udah bicara, berarti data dan bukti udah di tangan mereka. PDIP mulai goyang. Kader-kadernya malah diajak mundur massal. Sitorus bilang, ayo mundur ramai-ramai. Lah, kalau niatnya mundur, ya mundur aja sendiri dulu. Kenapa ngajak-ngajak? Apa ini tanda-tanda PDIP mulai retak? Bisa jadi. Soalnya pasca Pilpres 2024, mereka makin terpojok. Hasto ditahan KPK, kader mulai resah, dan tekanan dari berbagai arah makin kuat. Dan yang makin menarik, Megawati sampai sekarang belum jenguk Hasto. Dulu katanya mau datang ke KPK kalau kadernya ditangkap. Sekarang, udah seminggu lebih nggak ada tanda-tanda. Katanya setia kawan. Kok begini? Lalu tiba-tiba Guntur Romli dipecat. Ini menambah drama baru. Kenapa? Karena selama ini dia dikenal sebagai buzzer garis keras Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berarti ada apa nih di internal? Apa ada pembersihan orang-orang yang terlalu vokal? Atau mungkin ada kaitannya dengan dugaan aliran dana dari Hasto ke para buzzer? Nah, ini seru. Di satu sisi, ada kelompok yang teriak adili Jokowi. Tapi di sisi lain, muncul suara lebih kencang. Tangkap Megawati. Loh, kok begitu? Rupanya ada dugaan kerugian negara ratusan triliun dari APBN yang diduga melibatkan kebijakan lama.
Total kerugian dari kasus korupsi Pertamina itu ternyata bisa sampai 1 kuadriliun. Guys, kalian tahu kan sama Pertamina dan korupsi 193T, dan itu ternyata cuma kisaran per tahunnya aja. Dan kalau misalkan di total 5 tahun nih, bisa nyentuh sampai 1 kuadriliun. Dan jelas ini korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia pastinya. Nah, dari kemarin kan yang muncul ke permukaan media itu cuma soal Pertalite dioplos jadi Pertamax kan. Dan kalau nggak salah pihak Pertamina juga sempat ngebantah tuh. Jadi itu ada pro dan kontra juga. Tapi di sini gue nggak mau bahas itu. Karena masih banyak masyarakat nih yang belum tahu modus-modusnya. Salah satu yang paling nyakitin ya soal minyak ilegal 35 triliun, impor minyak pakai broker 11,7 triliun, dan manipulasi subsidi BBM 21 triliun. Bahkan mirisnya lagi teman-teman, ada markup biaya shipping yang bikin negara bayar lebih mahal 13-15%. Ini gila sih. Dan ini semua baru permukaan. Kalau bener-bener diusut nih sampai ke dalam-dalamnya, angka kerugiannya pasti bisa lebih besar lagi teman-teman. Pelaku bisa bertambah, dan kalian bayangin aja, orang-orang yang ditangkap itu kan bahasanya cuma cere-cerenya aja. Kayak mantan-mantan petinggi Pertamina sebelumnya, misal kayak di Rut Pertamina yang sebelumnya, bisa jadi mereka ada main juga di sana. Nah, jadi hal ini perlu banyak diusut lebih dalam lagi. Coba deh, menurut kalian gimana teman-teman? Share pendapat, drop komen ya. Apapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Siapapun. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi disampaikan oleh PLT ya di Rut PT Pertamina ya Patraniaga. Saya tidak berkomentar, itu domainnya beliau ya kan ya. Yang pasti kami penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Tapi tadi saya sempat mendengar pada saat hearing dengan Komisi 12 ya. Ya, itu kan yang dimaksud. Saya juga menyaksikan di televisi bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending. Ya, RON tidak berubah. Tetapi yang disampaikan ketika bahan bakar itu, anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya salah dikoreksi ya. Saya dengar seperti itu. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya ya 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di dalam fakta yang ada. Saya rasa itu jawabannya. Viral nih, mantan komisaris utama PT Pertamina Persero ini ngamuk-ngamuk ya teman-teman. Pak Ahok ini, Anda ini adalah seorang mantan komisaris PT Pertamina. Salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan Pak Ahok. Nah, terkait dengan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung saat ini, apabila Pak Ahok tidak mengetahui, minimal minta maaf dulu lah kepada masyarakat Indonesia Pak Ahok. Karena Pak Ahok ini sebagai komisaris utama pada saat itu. Dan itu kejadian hampir 4 tahun loh Pak Ahok. Itu kalau Pak Ahok tidak mengetahui. Kalau Pak Ahok mengetahui, itu pidana loh Pak Ahok. Jadi menurut gua, janganlah kesana kesini dulu. Pak Ahok minta maaf dulu lah kepada masyarakat. Kalau soal pemasuknya mencampur itu, ini memang permainan bajingan lah. Kenapa lu terima? Anda masih ingat nggak? Kalau kita pengadaan bener ya? Gua lihat speknya nggak sesuai, gua tolak. Nah harusnya, kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal, mesin komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Nggak banyak sah, sidang terbuka, tidak mau pikir. Berarti siap dipanggil Kejagung? Oh saya siap membantu. Selamat pagi guys, udah pada sahur apa belum? Selamat berpuasa 1 Ramadan ya. Nah guys, ini adalah babak terbaru dari kasus pengungkapan korupsi Pertamax ya. Menurut keterangan Pak Ahok, beliau siap kalau suatu waktu beliau dipanggil oleh Kejagung.
Pak Ahok juga menekankan tentang pengadaan bahan pembuat BBM ini. Nah, seperti kata Pak Ahok, saya juga setuju agar diadakan sidang terbuka untuk Republik ini. Nah teman-teman, marilah kita sama-sama mengawal sampai kasus ini selesai. Dan mudah-mudahan ada titik terangnya agar negara juga bisa mengganti rugi atau memberikan kompensasi kepada masyarakat yang telah merasa dirugikan oleh pihak Pertamina. Ahok ungkap akar korupsi di Pertamina, singgung mafia hingga dugaan hanya ganti pemain. Basuki Cahayapurnama alias Ahok akhirnya ikut buka suara terkait kasus mega korupsi di tubuh Pertamina. Diketahui Ahok merupakan komisaris utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Sedangkan kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang tengah diselidiki Kejagung saat ini terjadi dalam rentan 2018 hingga 2023. Muncul kemungkinan nama Ahok dipanggil Kejaksaan Agung. Mendengar hal tersebut, Ahok nampak senang hati jika pemanggilan tersebut benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bahkan mengaku memiliki bukti rekaman dan notulen setiap rapat saat menjadi komut Pertamina. Rekaman tersebut tentu akan menjadi bukti bagaimana perusahaan migas terbesar di Indonesia tersebut bekerja. Ahok sejak bekerja di Pertamina sudah curiga dengan gerak-gerik para direksi utama. Ia juga heran Petral yang dibubarkan karena berisi mafia justru kembali dijadikan dirut. Petral dibubarkan, tapi kenapa orang Petral jadi dirut Patraniaga? Jangan tanya pada saya, Anda tanya Menteri BUMN dong, tegas Ahok. Saya curiga ini ada permainan bekas satu dirut PT Niaga dipecat. Saya tidak tahu, tapi diduga karena dia tidak mau menandatangani pengadaan aditif, terang Ahok. Lebih lanjut, Ahok mengungkapkan akar masalah tentang blending Pertamax dengan Pertalite bermula dari pengadaan aditif. Zat aditif disebutkan dalam pembelaan Pertamina tentang isu pengoplosan. Pihak Pertamina menyebut zat aditif ditambahkan untuk meningkatkan performa mesin kendaraan. Hal tersebut menjadi bantahan Pertamina tentang pengoplosan Pertamax dengan Pertalite atau premium. Jadi pengadaan aditif ini melibatkan oknum di BPK, malahan menurut isu oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli aditif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Saya dengar itu saya panggil datang ini semua ada rapat. Dalam berita acara saya tanya ini gak bisa, terus ditakut-takutin kalau nggak tanda tangan di SPBU gak ada barang, jelas Ahok. Hal tersebut terjadi saat Ahok masih menjabat sebagai komut Pertamina. Meski sudah memberi arahan untuk tak melakukan pengadaan terpisah, nyatanya permainan tersebut tetap berjalan. Padahal saya bilang mana bisa tender dipisah antara transport dengan aditif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Aditif yang lebih murah. Dirutnya kalau tanda tangan, gue akan laporin nih dirutnya. Dirutnya gak mau tanda tangan, itu bisa dicari Patraniaga siapa namanya, orang Telkom. Saya nggak usah sebut namanya. MK singkat aja lah, jelas Ahok menambahkan. Menurut saya ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat dirut-dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan dan saya tidak pernah takut dengan Menteri BUMN manapun selama saya benar, tegasnya lagi. Hal ini yang menjadi kemungkinan dirinya tak pernah bisa menjadi dirut Pertamina. Jabatan komisaris utama memang tak memiliki wewenang dalam urusan pemecatan. Itulah kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut. Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan, makanya saya hanya bisa melakukan sebatas yang bisa saya awasi, jelas politisi PDIP tersebut. Lebih lanjut, Ahok memberi saran bagi rezim pemerintah saat ini jika ingin memusnahkan mafia migas. Pemerintah hanya perlu e-katalog yang bisa dipantau dan diurus oleh LKPP. Lalu harga minyak mentah Indonesia ICP yang ditentukan Menteri ESDM akan membuat semuanya lebih efisien dan tak ada ruang bagi mafia. Intinya gini, bubarin Petral itu main-main, bohong-bohong doang kalau orangnya sama. Kalau mau bubarin semua sistem mafia migas, ikutin saran saya deh. E-katalog itu LKPP orang kita bos pemerintah. Harga ICP ditentukan Menteri ESDM, subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina patokan e-katalog karena sudah dibeli dari subholding. Termasuk LPG kan barang nggak cukup. Aftur segala macam selesai. Apa yang mau di mafia dan Indonesia siap perang sama siapapun karena punya stok minyak bisa setahun. Jelas Ahok panjang.
Namun jika pemerintah tak mau mengubah sistem tersebut, pemeriksaan Rifa Siahaan DKK yang saat ini ditangkap Kejagung hanyalah untuk mengganti pemain. Ini bukan Dion, tapi ada tangan penguasa yang masuk. Ini bisa kemana-mana kalau dibongkar, saya senang banget ini, tegasnya lagi. Saya bilang ke pemerintah saat ini, kalau tidak mau melakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuman mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Ucap Ahok sambil emosional. Ahok kembali menegaskan jika pemerintah tak membereskan e-katalog, Pertamina hanya akan menjadi sarang korupsi. Korupsi di Pertamina tuh gak hanya sekadar soal ngoplos dari Pertalite jadi Pertamax. Lebih dari itu, ini sih permufakatan jahat yang sejahat-jahatnya. 1. Ekspor impor minyak mentah diatur sedemikian rupa, harganya di markup pula, jadi negara harus ngeluarin uang lebih banyak buat subsidi biar kita bisa beli. Yang kedua, kerugian negara di kasus ini tuh 193,7 triliun per tahun. Terjadinya dari tahun 2018 sampai tahun 2023. 5 tahun, artinya kerugian negara hampir 1.000 triliun. 1.000 triliun. Sebanyak apa ya nolnya? Dari tahun 2018 sampai tahun 2023, Pertamina beli harga minyaknya tinggi. Kenapa nggak cek toko sebelah? Ya nggak bisa, karena diduga terjadi monopoli. Dikuasai sama satu orang, namanya Riza Khalid. Anaknya udah jadi tersangka di kasus ini. Kita apresiasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang udah mau bongkar mafia migas setelah sekian tahun. Tapi kali ini beneran kan, Pak? Bukan karena mau ganti pemain setelah dimonopoli 15 tahun kan? Gaji udah miliaran tapi masih serakah. Gaji mereka bukan kecil. Lihat sendiri, Rifa Syahaan di Rut PT Pertamina Patraniaga. 35 sampai 40 miliar rupiah per tahun. S. Dinar Saifuddin, Direktur PT Kilang Pertamina Internasional. 20 miliar rupiah. Yoki Firnanda, Dirut PT Pertamina International Shipping. 22 miliar rupiah. Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, 20 miliar rupiah. Itu gaji doang. Belum bonus, rumah dinas, tunjangan, fasilitas perjalanan. Hidup mereka sudah super nyaman, tapi masih juga korupsi. Kalau sudah kaya tapi tetap maling, ini bukan soal kebutuhan, tapi kerakusan. Dan jangan lupa, skandal ini terjadi saat Ahok masih menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina 2019 sampai 2024. Sosok yang katanya bersih, anti korupsi. Kejaksaan Agung harus segera memastikan apakah dia terlibat atau tidak. Kalau bersih, silakan bela diri. Kalau ada bukti, jangan ada tebang pilih. Prabowo di ujung tombang, serius atau omong kosong? Sekarang pertanyaannya, Prabowo serius nggak beresin ini? Presiden sudah bilang akan memberantas korupsi sampai ke akar. Bagus. Tapi rakyat nggak mau cuma dengar janji. Kami mau bukti. Ini saatnya Prabowo menunjukkan bahwa dia bukan tipe pemimpin yang cuma ngomong keras, tapi juga bertindak tegas. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan segera. Jangan biarkan kasus ini hilang di tengah jalan. Banyak kasus korupsi yang awalnya heboh, tapi lama-lama tenggelam. Kita nggak boleh lupa, rakyat harus terus menekan agar kasus ini diusut tuntas. Pemiskinan koruptor. Kalau serius mau bikin jera, semua aset hasil korupsi harus disita. Jangan cuma dipenjara sebentar, keluar masih kaya raya. Hukuman lebih berat, negara lain sudah lebih tegas. Cina, hukuman mati untuk koruptor besar. Korea Selatan, mantan presidennya saja bisa dipenjara puluhan tahun. Indonesia harus berani lebih keras. Kasus ini harus jadi titik balik. Kasus Pertamina ini bukan sekadar skandal biasa. Ini bisa jadi titik balik untuk Indonesia. Kalau Prabowo tegas, korupsi bisa benar-benar diberantas. Tapi kalau tidak, maka sejarah akan mencatatnya sebagai presiden yang gagal menindak malik uang rakyat. Jangan lupa, kita baru saja melewati pilpres yang panas. Banyak yang bilang Prabowo harus membuktikan bahwa dia memang pemimpin yang bisa diandalkan. Bukan cuma boneka politik. Ini kesempatannya. Kalau Prabowo berani, rakyat akan mendukung. Tapi kalau tidak, rakyat juga yang akan menilai. Jangan biarkan kasus ini berlalu begitu saja. Jangan biarkan maling terus berkuasa. Dan jangan biarkan rakyat terus jadi korban.
adanya Pertamax ya. Tapi yang kita isi bukan Pertamax, Pertalite. Pertamaxnya nggak ada Pak ya? Nggak ada ya, jadi ini Pertalite. Tapi tulisannya Pertamax ya. Antri. Pertamax adalah Pertalite yang tidak antri. Seolah-olah seluruh SPBU Pertamina menjual Pertalite ditempel nama Pertamax. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikan dan juga ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.